Masih di spesial event dalam rangka kunjungan Dubes Negara di kawasan Asia Timur Pasifik yang diadakan oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Setelah melalui beberapa acara, program Business Forum on Smash and Fam Trip for Asia Pacific Country memasuki penghujung acara. Sebelum para dubes negara di kawasan Asia Pasifik, terlebih dahulu diadakan penyerahan cindera oleh Rektor Universitas Tunas Pembangunan, Profesor Dr. Insinyur Haji Ongko Cahyono, MSc. Setelah melakukan penyerahan cindera acara dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke lahan pertanian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa pertanian dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah lahan pertanian yang sudah ditanami dengan lombok. Lahan pertanian kedua yang dikunjungi oleh dubes negara di kawasan Asia Timur Pasifik, yakni lahan pertanian yang sudah ditanami tanaman jagung. Tak luput, dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan memberikan sedikit penjelasan. Mitra TATV masih di special event TATV untuk Business Forum and Farm Trip for Asia Pacific Countries yang diselenggarakan Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan Surakarta di Desa Kewangsan, Kecamatan Bimapolo, Kabupaten Karanganyar. Saat ini saya bersama Insinyur Endang Suprapi, MS, Dekan Fakultas Pertanian UTP, di kelas lapang. Bener nggak ini, Bu? Betul. Jadi ini di lahan ya, di lahan yang memang diperuntukkan bagi para mahasiswa untuk melakukan aktivitas pertaniannya ya di kelas lapang. Betul. Untuk usaha tani. Untuk usaha taninya. Saya ingin tahu, Ibu, ini penyelenggaraan kelas lapang itu bagaimana sih? Terima kasih Mas Seno. Ini saya perkenalkan bahwa Fakultas Pertanian UTP ini mempunyai program unggulan, yaitu kelas lapang, dan mungkin ini satu-satunya program yang ada di perguruan tinggi di Indonesia bahkan dunia. Ini sampai Kemenlu ini mengundang kedutaan besar karena kedutaan besar ini tertarik dengan adanya program kelas lapang. Yang jelas pengelolaan kelas lapang ini kami punya dasar pemikiran yang pertama itu merekrut generasi muda, karena yang selama ini generasi muda itu disinyalir minat untuk terjun di dunia pertanian itu turun atau rendah, karena dilihat dari animo masyarakat khususnya generasi muda yang masuk ke Fakultas Pertanian UTP ini kok semakin hari semakin menurun. Kemudian yang kedua, ini kami merekrut generasi muda ini untuk mencegah urbanisasi, yang mana permasalahan di pedesaan ini terutama perekonomian, sehingga mendorong warga yang ada di pedesaan untuk urbanisasi ke kota, termasuk generasi muda. Nah, ini dengan pemberdayaan generasi muda, yaitu dengan jalan pemberian modal untuk usaha tani, ini maka generasi muda ini tetap berada di wilayahnya dengan jalan usaha tani karena mendapatkan modal dari UTP. Kemudian yang kedua, sekaligus dia menuntut ilmu. Jadi di bidang akademik itu dia akan semakin meningkat karena kuliah dengan sistem lapang. Jadi mereka satunya juga mahasiswa yang nantinya juga akan mendapatkan gelar sarjana pertanian gitu. Betul, ya, Bu, ya? Iya Mas Eno. Ya, sambil juga ini bisa melakukan usaha tani. Usaha tani di wilayahnya masing-masing karena ada beberapa kelompok sesuai dengan wilayahnya Mas Eno. Ada yang di Jumapolo, atau tepatnya di Desa Kewangsan. Ada kelompok lain lagi di Mojogedang. Di Karangpandan juga ada, terus di Boyolali. Oh, ada 4 ya? Iya. Oke, jadi memang mereka itu berasal dari desa setempat ya? Betul, iya. Oke, nah apa target dan yang menjadi harapan besar bagi UTP dengan penyelenggaraan kelas lapang ini nanti? Betul, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Target kami adalah meningkatkan pemberdayaan usaha di bidang pertanian.
dengan sasaran adalah generasi muda. Iya. Karena potensi yang memungkinkan untuk ditingkatkan pemberdayaannya adalah bidang pertanian dan juga negara kita yang negara agraris. Untuk ini Fakultas Pertanian terjun langsung ke lapang dengan mengikat generasi muda yang tetap berada di wilayahnya mengelola usaha pertanian. Jadi tidak hanya orang tua-tua yang ada di desa, karena selama ini kalau mencari tenaga kerja di bidang pertanian itu sulit sekali. Yang ada hanya orang-orang tua. Sementara generasi muda banyak yang pindah ke kota mencari pekerjaan di industri-industri yang ada di perkotaan. Oke, baik. Ini kan baru ada 4 tempat. Apakah kedepannya akan lebih banyak lagi tempat nantinya yang dijadikan target penyelenggaraan kelas lapang UTP ini? Iya, betul Mas Eno. Selain itu menjadi target kami, ternyata minat masyarakat sendiri. Jadi setelah tahu program kami di lapangnya seperti apa, seperti yang sudah dilihat ini tadi, ternyata banyak kelompok-kelompok yang ingin bergabung dengan kami Fakultas Pertanian dengan ikut kelas lapang. Tapi karena keterbatasan kami, ini selama ini baru mampu membiayai 26 mahasiswa. Karena setiap mahasiswa diberi modal untuk mengelola lahan seluas 2000 meter. Masing-masing ya? Ya, masing-masing kurang lebih dengan anggaran dana 20 juta rupiah. Di luar lahan pertanian, tak luput juga dubes negara di kawasan Asia Pasifik berkunjung ke tempat budidaya jamur kuping yang terletak di Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo. Mitra TA TV, setelah semua rangkaian acara kegiatan kunjungan dubes negara di kawasan Asia Timur Pasifik yang diadakan oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan tema program Business Forum on SMEs and Farm Trip for Asia Pacific Country telah selesai. Semoga dengan program dari Universitas Tunas Pembangunan ini dapat memajukan bidang pertanian di Indonesia. Ya, Mitra TA TV, tadi rombongan dari event yang digelar Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, yakni Forum Business and Farm Trip for Asia Pacific Countries ya. Ini mengunjungi 2 lokasi untuk usaha tani yang dikelola oleh mahasiswa UTP di kelas lapang. Tepatnya ada di wilayah Desa Kwangsan, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Dan sekaligus juga menutup program spesial event TA TV kali ini. Nah, ini adalah upaya dari UTP Surakarta ya untuk melakukan regenerasi. Generasi penerus yang mengelola pertanian di tanah air untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan. Saya Seno Herpram dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa untuk spesial event TA TV lainnya hanya di TA TV masa kini dan tetap berbudaya.